Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Jaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan sehingga kita tetap terhindar dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini, kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa adalah 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 4.9 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Coba perhatikan peta konsep di bawah ini. Dalam pelaksanaannya, sholat sunnah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Di sini kalian akan bisa mempelajari macam dan ketentuannya, tata cara dan praktiknya, sehingga jika dilaksanakan dan dibiasakan akan menjadi suatu sikap yang mulia, yaitu terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Anak-anak, sudahkah kita mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini yang sholatnya benar-benar khusyuk dan tumakninah adalah baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi atau menyempurnakan kekurangan sholat yang kita kerjakan dengan sholat sunnah. Pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan ketakwaan dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita akan pelajari tentang sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak mengerjakan tidaklah berdosa. Sholat sunnah dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama. Yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa atau meminta hujan. Yang kedua adalah sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sendirian, seperti sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan bersama-sama dan juga bisa dikerjakan sendirian, seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, kita akan membahas tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Adapun hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Mari kita perhatikan. Yang pertama,
Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Adapun niatnya usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Jika kalian menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, kalian bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Nah, di sela-sela takbir kalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu kalian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Namun yang diutamakan adalah surah Al-Qaf dan surat Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tadi. Kemudian membaca surah yang kedua diutamakan surah Al-Qamar dan surah Al-Ghasyiyah. Kemudian dilanjutkan seperti sholat pada umumnya, dan sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah. Selain sholat Idul Fitri yang dikerjakan secara berjemaah termasuk sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Adapun hukum pelaksanaan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Idul Adha hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Perbedaannya hanya pada niatnya saja, yaitu sholli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jika kalian menjadi imam, maka niatnya usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Adapun hikmah sholat hari raya yang pertama, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, silaturahmi sesama muslim, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam, mengajarkan tentang kepedulian. Sholat khusuf atau gerhana matahari. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum sholat khusuf adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Perbedaan sholat khusuf dengan sholat lainnya terdapat pada setiap rakaat membaca 2 kali surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Mari kita perhatikan tata cara pelaksanaan sholat khusuf. Tata cara pelaksanaan sholat khusuf. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat khusuf. Adapun niatnya adalah sholli sunnatan khusuf bisyamsi imaman lillahi ta'ala. Jika kalian menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatan khusuf bisyamsi makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surah yang panjang, kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal, jangan langsung sujud, tapi tangan kembali bersedekap, membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah Al-Quran yang lain, kemudian kembali melakukan ruku. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua ini pelaksanaannya sama dengan rakaat yang pertama tadi, kemudian tasyahud dan salam. Sholat sunnah berjamaah lainnya yaitu sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat khusuf adalah sholat sunnah
yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat khusuf adalah sunnah muakkadah. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari atau khusuf. Yang membedakan hanya bunyi niatnya saja, yaitu usolli sunnatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Adapun jika kalian menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatal khusufi makmuman lillahi ta'ala. Hikmah sholat gerhana. Yang pertama, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, pemisalan terhadap hal yang terjadi pada hari kiamat. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa manusia harus selalu dalam kondisi al-khauf atau takut, dan ar-roja itu mengharap pahala dari Allah. Keempat, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa atau memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan karena terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Maka dari itu disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun, dan menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat istisqa? Mari kita perhatikan. Setelah berpuasa berturut-turut selama 4 hari, pada hari keempat masyarakat berkumpul di tanah lapang, dan setelah semua siap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatul jamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah istisqa pelaksanaannya sama dengan seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Perbedaannya hanya pada niatnya saja. Sholli sunnatal istisqa rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kalian menjadi imam, maka niatnya sholli sunnatal istisqa'i rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, semuanya sama dengan sholat Idul Fitri sampai salam. Nah, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan istighfar 9 kali, sedangkan khutbah yang kedua dimulai dengan istighfar 7 kali. Hikmah dari sholat istisqa. Yang pertama, kita diajarkan untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik kita untuk bersabar dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, merupakan pembuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita cukup sampai sholat sunnah berjamaah saja. Kita lanjutkan minggu depan pada materi sholat sunnah munfarid. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.